Shalom, kembali berjumpa di dalam program Bible Study Online CK7, di mana pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-12. Seperti saudara ketahui bahwa kitab Raja-Raja ini adalah daftar raja-raja setelah Saul, Daud, Salomo, ya, sampai nanti para penggantinya yang akan memimpin Israel di dalam pemerintahan kerajaan yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, seperti apa kisahnya 1 Raja-Raja 12 ini, saudara? Karena ternyata terjadi perpecahan kerajaan. Mengapa bisa pecah? Dan pecahnya seperti apa? Sebelum kita membaca, kita merenungkan dan kita mengambil manfaat dari apa yang kita pelajari. Mari kita hampiri Tuhan. Kita minta Roh Kudus menguasai hidup kita. Kami datang kepadamu Tuhan. Hanya Engkau milikku. Hanya Engkau Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia pada
perkasa. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Amin Tuhan. Sungguh karena besar kasih setia-Mu untuk kami anak-anak-Mu, maka kami selalu bersyukur kepadamu. Sebab anugerah keselamatan kekal yang Kau janjikan itu menjadi sebuah jaminan akan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menikmati hadirat-Mu. Dan sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami, urapi kami, jamah kami.
supaya kami mengerti apa yang menjadi firman dan perintah-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Urapi kami Tuhan, dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Nah saudara, 1 Raja-Raja pasal yang ke-12 itu perjanjian lama halaman sekitar 378. Ada 2 perikop, yaitu tentang pecahnya kerajaan Israel. Lalu perikop yang kedua, Yerobeam memulai ibadah baru. Nah, kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat 11 terlebih dahulu ya saudara. Nanti kalau ada ayat-ayat pendukung, yang penting akan kita baca kembali. Saya akan pandu membaca ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Pecahnya kerajaan itu. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem. Sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Seperti saudara ketahui, Rehabeam adalah anak kandung Salomo, di mana dia yang otomatis menjadi penggantinya setelah Salomo mati. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Yerobeam itu dulu adalah mengabdi kepada Salomo. Tetapi dia melarikan diri ke Mesir, ya, sampai Salomo wafat, mati, baru dia kembali ke Israel. Nah, mengapa dia kembali, saudara? Pada waktu itu ia ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia. Lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam. Jadi Yerobeam dari Mesir kembali ke Israel. Lalu oleh tua-tua Israel menghadap ke Rehabeam, raja Israel. Untuk apa? Mari kita baca selanjutnya. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu. Yerobeam datang kepada Rehabeam untuk apa? Untuk minta keringanan, karena zaman Salomo pekerjaan untuk orang-orang Israel itu dianggap berat, saudara. Ya, pajak yang harus diberikan kepada raja itu dianggap besar. Nah, ini kesempatan bagi orang Israel untuk meminta keringanan pekerjaan dan pajak kepada raja pengganti Salomo, yaitu Rehabeam. Maka Yerobeam menghadap raja dan melakukan seperti apa yang diperintahkan itu. Ayat 5. Apa jawab Rehabeam? Tetapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku. Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu, Rehabeam minta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka, dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Para tua-tua itu memberikan nasihat kepada Rehabeam, masih muda Rehabeam itu, saudara. Ini kesempatan Rehabeam, supaya rakyat menghamba kepadamu, mencintai engkau. Ayo, revisi kembali keputusan Salomo yang memberatkan mereka. Jangan sampai engkau kehilangan muka. Jangan sampai engkau kehilangan pengaruh terhadap orang Israel. Ini kesempatan supaya kamu dicintai oleh rakyat Israel. Kira-kira seperti itu, saudara. Lalu nasihat berikutnya begini. Ayat yang ke-7, ayat 8. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia minta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Jadi rupanya Rehabeam itu selain punya penasehat para tua-tua, dia punya komunitas anak-anak muda.
Tadi nasihat para tua bahwa ini kesempatan untuk mengambil hati rakyat supaya mereka mencintai engkau. Peringanlah beban rakyat. Tetapi rupanya Rehabeam nggak puas dengan nasihat para tua-tua. Dia datang kepada komunitasnya, anak-anak muda. Dia bertanya, apa nasihatmu? Ayat 9, ini jawaban anak-anak muda itu. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Tapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka. Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Ini sebuah jawaban nasihat dari anak-anak muda yang menyombongkan diri. Rehabeam itu dianjurkan untuk mengakui bahwa dia lebih besar dari Salomo, saudara. Yaitu ayahnya. Ini nasihat anak-anak muda. Maka sekarang, ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat. Tapi aku akan menambah tanggungannya. Tanggungan kepadamu. Ayahku telah membayar kamu, menghajar kamu dengan cambuk. Tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Sampai di sini pembacaan kita dulu, saudara. Saudara mengerti, apa yang kita baca tadi menggambarkan sebuah peristiwa pergantian dari Salomo ke raja berikutnya, yaitu anak kandungnya sendiri. Dari Salomo yang sudah mati, lalu Rehabeam anaknya naik tahta. Bukannya melanjutkan pekerjaan dan tugas Salomo. Bukannya melanjutkan pekerjaan tugas ayahnya sebagai raja yang penuh bijaksana. Tapi ternyata Rehabeam justru memberatkan rakyatnya. Sebab dia mendapatkan apa? Nasihat dari para anak-anak muda. Bahwa sebenarnya Rehabeam, engkau lebih besar daripada Salomo. Dari sini saja, saudara, sudah nggak masuk akal. Bagaimana mungkin Rehabeam lebih besar daripada Salomo? Tadi katakan kan, kelingkingku lebih besar dari pinggang ayahku. Wah, ini sebuah pernyataan yang sombongnya luar biasa. Nah, saudara, mari kita lihat sejenak. Saudara tahu bahwa kemuliaan kerajaan Israel itu memuncak pada masa kejayaan Daud dan Salomo. Daud itu memperluas kerajaan, mempersatukan 12 suku Israel. Tapi Salomo membuat sejahtera bangsanya. Kerajaan yang dikagumi bukan hanya orang Israel, tapi juga luar Israel. Nah, untuk sampai kepada puncak kejayaan Israel, itu tidak sedikit waktu, saudara. Usaha Daud dan Salomo itu betul-betul membuat Israel berjaya. Namun, kemuliaan itu mulai merosot. Kenapa? Memang karena nubuatan Allah terhadap keluarga Daud. Ya. Bahwa kalau mereka tidak mengikuti perintah Allah, taat kepada firman Allah, mereka akan dicerai-beraikan. Mereka akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Dan betul, ketika Salomo menggantikan Daud sebagai raja Israel, Salomo melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Yaitu apa? Menyembah berhala dan ilah-ilah yang dibawa oleh istrinya. Ingat, Salomo punya 1000 wanita. Dan 1000-1000-nya, saudara, sebagian besar mempengaruhi Salomo untuk menyembah ilah dan dewa mereka. Lalu Allah marah. Allah menjatuhkan hukuman kepada Salomo. Tapi diundur hukuman itu sampai Salomo meninggal. Baru nanti akan terjadi. Dan betul, hukuman itu mulai terlihat ketika apa? Ketika pengganti Salomo yaitu Rehabeam memiliki keputusan yang luar biasa memberatkan rakyat Israel. Karena ini nanti akan menjadi pemicu pecahnya kerajaan Israel. Saudara bisa bayangkan itu.
Daud ayah Salomo dengan susah payah menyatukan 12 suku Israel. Salomo sendiri ya menjadi raja keagungan bagi Israel. Kekayaannya luar biasa, kemasyurannya luar biasa. Tapi karena nubuatan Allah tentang apa? Tentang pecahnya kerajaan itu tergenapi lewat keputusan Rehabeam yang tidak bijaksana itu. Nah, mulailah saudara terjadi sebuah perpecahan yang menjadikan kerajaan itu terpecah menjadi 2. 10 suku di utara, 2 suku di selatan. Namun mari kita lihat terlebih dahulu. Ya. Naiknya Rehabeam ke atas tahta itu membuat Yerobeam yang tadinya pegawai Salomo kembali dari pengasingannya di Mesir ke Yerusalem. Seperti saya katakan tadi, Yerobeam sebenarnya mengakui bahwa Rehabeam adalah raja. Tetapi karena permintaannya yang didukung oleh para tua-tua Israel dan rakyat pada waktu itu untuk meringankan tanggungan para rakyat itu, ditolak mentah-mentah oleh Rehabeam. Ya. Apa yang terjadi? Terjadilah pemberontakan. Pemberontakan yang dipimpin oleh Yerobeam kepada pemerintahan Rehabeam. Sekali lagi, ini bentuk ya, dan ini diizinkan Tuhan terjadi. Karena memang sudah dinubuatkan akan terjadi perpecahan hukuman Allah kepada Israel. Nah, ketika Yerobeam tidak mendapatkan jawaban seperti yang diinginkan supaya Rehabeam memperingan tanggungan itu, apa yang terjadi, saudara? Mereka mengangkat Yerobeam menjadi raja di utara. Singkatnya begini, 10 suku itu disebut sebagai kerajaan Israel atau utara. Rajanya Yerobeam. Di selatan waktu itu ya, 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Rajanya siapa? Rehabeam. Jadi penerus Salomo, anak kandungnya, menjadi raja di Yerusalem. Kerajaan selatan hanya ada 2 suku. Lebih adalah kerajaan utara. Sehingga terjadilah apa, saudara? Rehabeam berusaha memerangi 10 suku. Dan ini sebenarnya larangan dari Allah. Allah melarang, kenapa? Karena memang sudah ditetapkan seperti itu. Mari kita lihat ayat 21 sampai 24. Ya, lihat ini, saudara. Mengapa terjadi perpecahan itu dan mengapa Allah melarang Rehabeam memerangi Yerobeam yang di utara. 21-24, demikian firman Tuhan. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin. 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi kaum Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabeam anak Salomo. Tetapi datanglah firman Tuhan Allah kepada Semaya, abdi Allah, demikian. Katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo, raja Yehuda dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin, dan kepada selebihnya dari bangsa itu. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu, orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahmu, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan itu. Saudara lihat, Allah yang mengizinkan ini terjadi. Tadinya Rehabeam pengen merebut kembali wilayah utara itu, saudara. Tapi atas firman Tuhan kepada Nabi Semaya pada waktu itu, melarang Rehabeam menyerang saudaranya 10 suku itu. Maka tidak terjadi perang, saudara. Apa yang selanjutnya terjadi, saudara? Yerobeam memimpin 10 suku wilayah utara, ya, ibu kotanya Samaria. Rehabeam 2 suku di selatan,
Ibu kotanya Yerusalem. Nah, pantangan bagi orang utara, 10 suku utara, untuk pergi ke selatan. Karena pada waktu itu, bait suci ada di Yerusalem, di selatan. Nah, orang Israel pada waktu itu tidak bisa beribadah kalau tidak ke bait suci, ke selatan. Sementara utara dan selatan sedang apa? Bermusuhan. Sedang tidak baik-baik hubungan mereka. Maka Yerobeam berpikir begini, jangan-jangan nanti rakyatku pada ibadah ke selatan, ke bait suci, ke Yerusalem, lalu mereka akan bergabung dengan Rehabeam. Sehingga apa? Lemahlah kekuatan utara. Apa yang terjadi, saudara? Yerobeam membangun sebuah tempat ibadah. Supaya orang utara, rakyatnya 10 suku itu tidak ke selatan. Dan tempat ibadah ini sangat menyakiti hati Tuhan. Mengapa, saudara? Karena mereka menciptakan, membuat sebuah tatanan ibadah baru yang tidak diizinkan Tuhan. Mari kita lihat di ayat 25, saudara. Yerobeam memulai ibadah baru. Sudah kerajaan pecah, lalu ibadahnya orang Israel terpecah pula. Sebagian ke bait suci, sebagian ke tempat pemujaan yang dibangun oleh Yerobeam. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikem di pegunungan Efraim. Lalu diam di sana. Ia keluar dari sana lalu memperkuat Penuel. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa itu akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Singkat cerita, menahan supaya orang utara tidak ibadah ke selatan, maka Yerobeam membangun bukit-bukit pemujaan. Di mana itu, saudara? Di wilayah Betel dan di wilayah Dan. Ayat 29. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa. Sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ini, saudara, pasca matinya Salomo, kehidupan raja-raja Israel itu kelakuannya seperti ini. Betul-betul menyakiti hati Tuhan. Di satu sisi, Yerobeam membawa 10 suku menyembah ilah-ilah lain. Membelakangi Tuhan, tidak beribadah ke bait suci. Sisi yang lain lagi, Yehuda, kerajaan selatan jadi lemah. Karena ditinggalkan saudara-saudara mereka. Seluruh Israel menjadi lemah. Satu, lemah kekuatan secara ketentaraan. Satu lagi, lemah iman karena meninggalkan Tuhan. Selatan lemah pasukannya, utara lemah rohaninya. Lengkap sudah carut marut kesalahan Israel sepeninggalan Salomo. Ini peristiwanya, saudara. Kalau kita pelajari, mengapa ini terjadi? Karena diawali dengan apa, saudara? Kesalahan dan dosa. Kesalahan dan dosa. Israel bersatu itu menjadi sebuah kekuatan ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Israel yang unity itu ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Allah betul-betul memberkati mereka, menyertai mereka, membuat mereka itu menjadi bangsa unggulan karena Allah sendiri. Tapi apa yang terjadi? Mereka menjadi tertawaan bangsa lain karena pecah. Dan yang paling memprihatinkan, mereka mengalami kelemahan secara rohani.
dan secara pertahanan negara, saudara. Belajar dari ini, saudara, mari. Dosa yang terjadi dalam awal kehidupan itu harus diselesaikan. Dengan cara apa? Minta ampun sama Tuhan, bertobat supaya apa? Tidak merembet kepada anak, cucu, dan keturunan kita. Selesaikan itu. Toh misalnya Allah sudah menjatuhkan hukuman. Allah penuh belas kasihan, saudara. Kita bisa saja minta kepada Tuhan, ya. Kalau saya bisa membayangkan, ya. Salomo bisa saja minta sama Tuhan. Tuhan, ya kesalahanku cukup, aku saja yang dihukum. Jangan sampai turun ke anak cucuku. Bisa saja loh, saudara. Allah berdaulat, Allah punya keputusan. Tapi saya tidak pernah melihat doa Salomo seperti itu. Supaya memutuskan kutuk itu. Dan Israel kena imbasnya. Kenapa? Karena hukuman dijatuhkan Tuhan ketika Salomo mati. Dan penggantinya mencabik-cabik kerajaan yang sudah disatukan oleh Daud dan Salomo. Pelajaran buat kita semuanya. Mari, kalau Tuhan sudah memberkati kita, kalau Tuhan sudah mengokohkan hidup kita, mungkin ekonomimu, pekerjaanmu, usahamu sudah diberkati Tuhan, dikokohkan Tuhan, dibuat berhasil. Saudara betul-betul diberkati Tuhan. Ingat, jangan lakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kebiasaan orang kalau sudah berhasil, saudara, itu lupa Tuhan. Salomo diawali dengan luar biasa minta hikmat sama Tuhan. Diberikan. Bahkan bonus dari hikmat adalah kekayaan, kejayaan, kemasyhuran. Diberikan. Tapi sayang, lewat berkat yang diterima oleh Salomo itu, Salomo lupa untuk selalu beribadah, memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena Salomo menyakiti hati Tuhan dengan cara apa? Menyembah para ilah-ilah yang dibawa oleh istrinya. Dan itu membuat Tuhan murka, saudara. Imbasnya apa? Kepada keturunannya. Jadi saudara mengerti ya sekarang? Mengapa Israel terpecah menjadi dua. 10 suku di utara, 2 suku di selatan. Karena yang pertama memang sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Yang kedua, tidak ada pertobatan massal di situ. Israel tidak betul-betul bertobat. Saudara bisa bayangkan. Niat Yerobeam membangun kuil atau sesembahan lembu dari emas itu di wilayah Betel dan Dan itu. Itu kan bukan hanya sekedar menahan rakyat utara ke selatan. Tapi betul-betul secara apa ya menurut saya, secara brutal membelakangi Tuhan. Jelas-jelas bait suci ada. Israel tempat penyembahannya ada satu, yaitu bait suci. Tapi Yerobeam membuat bait suci tandingan di wilayah Betel dan Dan. Tujuannya politis. Tapi sesungguhnya itu melengkapi ya dosa mereka. Karena mereka tidak lagi menyembah Allah di tempat yang semestinya. Pelajaran ini dapat kita petik. Mari tetap setia kepada Tuhan. Lakukan yang benar. Jangan menyimpang ke kanan kiri. Beribadah hanya kepada Allah satu-satunya dalam Yesus Kristus. Jangan kepada ilah-ilah lain. Jangan membangun tempat ibadah dalam tanda petik ya. Yang tidak dikehendaki Tuhan. Apa itu? Kesuksesan kita itu menjadi tempat ibadah kita kalau kita melupakan Tuhan. Berkat melimpah yang Tuhan berikan kepada kita lalu kita melupakan Tuhan. Berkat itu akan menjadi tempat ibadah kita. Kemasyhuran, ketenaran, itu menjadi tempat ibadah kita kalau kita melupakan Tuhan. Allah tidak mau di dalam kehidupan rohani anaknya dicampuri dengan hal-hal yang menyakiti hatinya. Makanya saya katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Fokus kepada Yesus, maka berkatnya, penyertaannya, keutuhan berkat Allah
akan menjadi bagian kita semuanya. Dan itulah 1 Raja-Raja pasal yang ke-12. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Hari ini kami belajar bagaimana pecahnya kerajaan Israel. Karena memang sudah diputuskan oleh Tuhan sejak Salomo masih hidup. Dan kami belajar bagaimana Israel mulai dipimpin oleh raja-raja yang tidak takut akan Tuhan. Yang tidak menghamba kepada Tuhan. Malah memeras, membawa rakyat Israel kepada dosa-dosa penyembahan berhala seperti yang dilakukan oleh Yerobeam, Raja Utara, 10 suku itu. Kami belajar, jika kami diberkati Tuhan, jika kami mendapatkan anugerah dari Tuhan, seharusnya kami lebih lagi mencintai Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Tidak lagi mencari hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Entah itu ketenaran, entah itu penyembahan-penyembahan kepada ilah-ilah lain. Hal itu menjijikkan Tuhan. Oleh sebab itu, Allah betul-betul marah kepada raja-raja utara dan selatan itu. Sebagian dari mereka melakukan kejahatan. Karena dimulai dari pemberontakan. Dimulai dari kesombongan yang dilakukan oleh Rehabeam. Dan pemberontakan yang diawali oleh Yerobeam. Terima kasih Bapak untuk pelajaran ini. Engkau mengingatkan kami supaya kami tetap rendah hati, setia melayani Tuhan, dan hanya menyembah kepada satu-satunya Allah, yaitu Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Keluarga demi keluarga diberkati Tuhan. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.